Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Hanafi Saputra akan mempresentasikan laporan penelitian pemula dengan judul Dromologi Transformasi Dialektika Komunikasi Generasi Z dalam Masyarakat Kontemporer, di mana penelitian ini merupakan penelitian dosen pemula yang ketua tim peneliti itu saya sendiri, Hanafi Saputra. Kemudian dalam penelitian ini kita terdiri dari dua orang anggota, yaitu Ibu Anissa Citra Triandra dari Ilmu Komunikasi dan Ibu Desi Mardiah dari Program Studi Pendidikan Sosiologi. Nah, selain itu kami juga melibatkan dua orang mahasiswa. Yang pertama itu Aura Fairana dari Ilmu Komunikasi dan Emma Octavia Ramadhani dari Sosiologi. Nah, penelitian ini berangkat dari latar belakang di mana realitas generasi Z itu merupakan populasi tertinggi atau pertama di Indonesia sebanyak 27,94% dengan penggunaan internet terbanyak di Indonesia sebesar 34,40%. Dari totalnya itu sebanyak 221.563 221.563.479 jiwa. Kemudian yang kedua yaitu ketepatan penggunaan teknologi yang memberikan konsekuensi positif dalam penerapan atau penanaman identitas dan pembangunan integrasi antar mereka. Namun realitas yang ada sebanyak 9,9 generasi Z di Indonesia itu dari tahun 2023 atau sebanyak 22,25% dari 44,7 juta itu terdata mereka tidak memiliki pekerjaan, tidak dalam menjalankan aktivitas pendidikan, dan juga tidak melakukan aktivitas dalam bentuk training atau net gitu. Nah, berangkat dari realitas tersebut, maka urgensi dari penelitian ini yaitu melihat bagaimana transformasi dialektika komunikasi generasi Z dalam masyarakat kontemporer. Dari latar belakang tersebut lahir rumusan masalah di mana kami akan mengangkat rumusan masalah berkaitan dengan bagaimana bentuk transformasi dialektika komunikasi generasi Z dalam masyarakat kontemporer, khususnya di Nagari Kotolawe. Nah, tujuannya yaitu melihat bagaimana media sosial kemudian memberikan perubahan dalam pola pikir, pola perilaku, dan pola interaksi generasi Z, serta menawarkan seperti apa alternatif solusi berbasis kearifan lokal dalam pembinaan. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe studi kasus eksploratif atau explanatory dengan informan dipilih secara purposif. Data kemudian diperoleh menggunakan cara observasi, kemudian wawancara, studi dokumen, dan data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Miles dan Habermas. Nah, dari data yang didapatkan itu, kemudian kami menganalisisnya dengan pisau analisis pendekatan teori dromologi oleh Paul Virilio. Nah, informan penelitian terdiri dari beberapa kriteria. Yang pertama yaitu pemerintah Nagari Kotolawe, kemudian lembaga unsur baik itu Alim Ulama, Cadek Pandai, Gundukan Duang Pemuda, dan Karang Taruna Nagari, serta remaja masjid. Termasuk di dalam hal itu tentunya pemuda, yaitu generasi Z, khususnya di Nagari Kotolawe. Mereka membantu dan menyediakan data lapangan, menghubungkan dengan informan yang relevan, serta menyediakan waktu dan tempat pelaksanaan penelitian, di mana dari hasil penelitian itu didapat 5 dimensi. Yang pertama dari pola pikir, itu temuannya generasi Z di Nagari Kotolawe itu dari pola pikir terjadi adanya keterbukaan, kemudian ide-ide mereka yang berkembang dan kemampuan critical thinking yang cukup tinggi. Nah, peluang ini lebih maju dan lebih kreatif gitu ya, di mana di satu sisi tantangannya adanya daya juang mereka yang semakin lemah karena adanya alasan mental health yang sering digembar-gemborkan oleh generasi Z tersebut. Nah, dari sisi dimensi tingkah laku itu terdapat temuan bahwa generasi Z di Nagari Kotolawe itu cenderung lebih manja dan sifatnya itu lebih transaksional. Nah, peluangnya sebenarnya di sini memberikan ruang bagaimana mereka lebih berani bereksperimen gitu ya. Namun di satu sisi mereka cenderung memiliki nilai-nilai negatif, kurang mampu menghormati generasi yang lain gitu ya, dan memiliki jiwa yang malas gitu, dan
terkadang mudah untuk menyerah atau mundur begitu. Nah, dari dimensi komunikasi, temuan utamanya mereka lebih cenderung lebih aktif di media sosial ketimbang berkomunikasi secara real life gitu. Nah, namun di satu sisi peluangnya adalah lebih memberikan kemampuan penyaluran idenya lebih terbuka lebar. Walaupun di satu sisi tantangannya adalah kurang bertatap muka sehingga transformasi dan dari nilai dan norma masyarakat sekitar itu cenderung terhambat gitu sehingga mereka cenderung lebih kurang sopan dan kadang-kadang ya miss atau terjadi suatu gap antara satu generasi dengan generasi yang lainnya seperti itu. Nah, dalam dimensi interaksi sosial mereka lebih menggunakan WA gitu ya, WA group dan forum-forum musyawarah yang sifatnya lebih digitalisasi gitu. Peluang di satu sisi itu memberikan ruang jejaring digital yang cukup tinggi, namun di satu sisi tantangannya adalah sulit mandiri dan selalu butuh teman dan sulit berkompromi seperti itu. Nah, di terakhir di dimensi konteks sosialnya, temuan utama mereka relatif memiliki pendidikan yang cukup tinggi dan adanya dukungan dari universitas dalam membangun citra dirinya, sehingga potensi peluangnya itu adalah lahir kolaborasi lintas lembaga. Namun tantangannya adalah urbanisasi dan pemuda enggan kembali ke kampung halaman karena apa ya kenyamanan untuk tinggal di luar daerah seperti itu. Nah, kesimpulan secara garis besarnya hasil penelitian ini, generasi Z di Nagari Kotolawe memiliki pola pikir yang terbuka dan progresif akibat adanya percepatan digital. Namun, di satu sisi mereka terjebak dengan budaya instan yang menuntut daya juangnya itu lebih rendah dan mendorong perilaku yang sifatnya transaksional serta mengikis nilai-nilai tradisional dan nilai sopan santun yang ada. Nah, kondisi ini menimbulkan dilema sebenarnya, dilema sosial antar generasi, sehingga dibutuhkan yang namanya pendampingan strategis dalam bentuk program kreatif dan ruang dialog antar generasi agar tradisi ini dapat berjalan seimbang dengan budaya digital serta generasi muda mampu menjadi produsen ide yang produktif. Nah, dari hasil penelitian itu, luaran dan yang sudah kami lakukan yaitu serapan dana sudah 70% dan digunakan. Kemudian luaran yang ingin dicapai yaitu publikasi pada artikel jurnal ilmiah, rencananya itu terindeks Scopus. Kemudian rancangan untuk kedepannya itu ingin melanjutkan penelitian ini yang mengangkat eh, terkait dengan bagaimana eh, media sosial kemudian mampu membentuk atau melahirkan pembentukan opini dan gerakan sosial khususnya generasi Z di sana seperti itu. Nah, itu pemaparan hasil laporan dari kami tim peneliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.